Wah, sebentar lagi selesai. Berarti ini tinggal diserut saja seperti ini. Dirapikan. Wah, jadi juga bandonya. Cantik sekali. Sahabat ceria, coba lihat bando Kak Sabrina hari ini. Cantik ya? Iyalah, cantik. Apalagi Kak Sabrina bikin bando ini sendiri loh. Memang menyenangkan ya sahabat ceria ketika kita memiliki barang baru, apalagi kita bisa buat sendiri. Wah, sama halnya nih dengan teman baru kita yang akan sebentar lagi kita jumpai. Sepertinya dia sedang membuat sesuatu juga. Apakah dia juga membuat bando seperti Kak Sabrina? Langsung saja ya sahabat ceria, kita mulai cerita hari ini. Ini dia cerita yang akan kita baca bersama. Judulnya adalah Topi Baru Buntong. Buku ini ditulis oleh Siam Pai Feng Savant dan diilustrasikan oleh Nifong Seng Sakun. Buku ini dapat kalian baca melalui literacycloud.org, pelantar daring Room to Read. Oh, ternyata sahabat ceria, teman baru kita hari ini bukan mau membuat bando seperti Kak Sabrina, melainkan dia membuat topi. Wah, bagaimana ya cara membuat topi? Kak Sabrina jadi penasaran. Kalian juga pasti penasaran kan? Baiklah, kita langsung saja ya sahabat ceria, mulai ceritanya. Topi Baru Buntong. Buntong punya topi baru. Dia membuatnya sendiri. Ternyata nama teman kita ini Buntong sahabat ceria. Hai Buntong. Wah, hari ini dia mendapat topi baru. Topinya bermotif, ada seperti tanduk sapinya sahabat ceria. Lucu sekali ya. Warnanya coklat, berekor panjang, bertanduk, dan bermata besar. Wah, benar-benar seperti seekor sapi ya. Cantik sekali topinya. Topi itu mirip Bukli, kerbau Buntong. Saat angin tertiup, ekor topi melayang-layang. Wah, benar-benar ya sahabat ceria, topi milik Buntong ini sangat berbeda dengan topi kebanyakan. Lihat saja bentuknya yang gagah, kemudian juga ada ekornya, sehingga setiap ada angin, topi itu bisa melambai-lambai. Buntong sangat menyayangi topi barunya. Dia memakainya dan berlari menemui Bukli. Sekarang mereka bisa bermain kerbau-kerbauan. Wah, sahabat ceria, ternyata teman baru kita yang bernama Buntong ini sangat menyayangi kerbau peliharaannya. Lihat saja, topinya pun harus mirip dengan temannya. Sekarang Buntong dan juga kerbau kesayangannya ini bisa bermain kerbau-kerbauan. Mereka berlari melintasi ladang bersama angin. Wah, sahabat ceria, seru sekali ya. Yuhu! Buntong berteriak dengan sangat gembiranya. Bukli melenguh. Angin berdesau. Wih, topi berkata. Wah, sahabat ceria, sepertinya keadaan sore itu di mana Buntong bersama juga dengan kerbau kesayangannya bermain bersama ini sangat seru sekali ya. Lihat, didukung pula dengan cuacanya yang sangat cerah. Wah, memang seru ya bermain dengan hewan kesayangan kita. Tiba-tiba angin bertiup dengan kencang. Ekor topi tersentak dan berkibar. Buntong terbelit ekor topi. Dia jatuh dari punggung Bukli. Wah, sahabat ceria, saat Buntong dan Bukli sedang bermain bersama dengan serunya, tanpa disadari ternyata angin berhembus dengan kencangnya. Hal ini membuat ekor pada topi Buntong melilit leher pada Buntong. Wah, sahabat ceria, akhirnya Buntong pun jatuh dari tubuh Bukli. Wah, gawat ini sahabat ceria. Kira-kira apa yang terjadi dengan Buntong selanjutnya ya? Buntong punya topi baru, ia membuatnya sendiri. Topi itu mirip kerbau kesayangannya si Bukli. Buntong sangat senang dengan topi barunya. Ia memakainya
Kemana saja, kemana saja. Aduh, gawat sahabat ceria. Tanpa disadari, ketika Buntung dan Bukli sedang asik sekali bermain, tiba-tiba saja Buntung terjatuh akibat tali dari ekor topinya ini melilit tubuhnya dan membuatnya jatuh. Waduh, kasihan sekali. Kira-kira apa yang terjadi dengan Buntung selanjutnya ya? Yuk, coba kita baca selanjutnya ya. Bukli kasihan pada temannya. Angin cemas, topi baru Buntung menyesal. Pergi kau, teriak Buntung. Dia melemparkan topi sejauh-jauhnya. Angin meniup topi, naik, dan naik. Waduh, sahabat ceria, Kak Sabrina pikir Buntung tidak akan marah. Karena kalau Kak Sabrina lihat Buntung tidak terluka parah. Tapi ternyata dia begitu kesal dengan topi barunya yang membuat ia sampai terjatuh. Sehingga ia membuang topi kesayangannya tersebut. Waduh, Buntung. Pergi, kata angin kepada topi. Dengan sedih, topi mengucapkan selamat tinggal. Sang topi pun merasa sangat bersalah sekali dengan Buntung sahabat ceria yang tidak sengaja melakukan hal tersebut. Tetapi pemiliknya justru membuangnya. Walaupun dengan berat hati dan juga sedih, ia pun pergi meninggalkan Buntung. Topi kemudian terbang ke langit. Ia menghilang. Tapi angin bertiup lagi, hujan mulai turun. Buntung menyesal, topinya tidak ada. Sahabat ceria, sekarang topi Buntung sudah hilang, sudah terbang sangat jauh. Tiba-tiba saja angin yang tadinya berhembus cukup kencang kini berubah dengan rintikan air hujan. Sekarang Buntung mulai menyesal, andai saja masih ada topinya, pasti ia tidak akan terkena rintikan hujan tersebut. Buntung dan Bukli kembali melintasi ladang. Hujan menerpa punggung mereka seperti jarum. Buntung dan Bukli kemudian menggigil sahabat ceria. Wah, iya ya, andai saja topi Buntung masih ada. Setidaknya topi itu bisa melindungi kepala Buntung dari air hujan. Buntung mulai menangis. Dia merindukan topinya. Di mana kau, topi? Tuh kan sahabat ceria, karena emosi sesaat yang mengakibatkan Buntung membuang topi kesayangannya. Sekarang lihat, Buntung menyesali perbuatannya. Tapi kalau sudah seperti ini, apa yang bisa Buntung lakukan ya? Angin melihat tangisan Buntung yang sangat menyesal karena telah membuang topi kesayangannya. Nah, angin yang baik hati pun kemudian berusaha untuk mencari topi kesayangan Buntung ini. Dan berhasil. Angin berusaha sekuat tenaga untuk meniup topi itu agar bisa sampai kepada Buntung kembali. Buntung dan Bukli pulang dengan gontai. Setibanya di rumah, apa yang Buntung lihat? Kira-kira apa itu ya? Sekarang mereka bertiga bisa bermain kerbau-kerbauan lagi. Buntung, Bukli, dan Topi. Topi coklat hebat dengan ekor panjang, tanduk, dan mata besar. Wah, sahabat ceria, ternyata apa yang dilihat Buntung di rumahnya itu adalah topi kesayangannya. Syukurlah, kini mereka sudah bisa berkumpul kembali dan bisa bermain bersama lagi. Wah, senangnya. Buntung kesal pada topi itu. Ia melemparnya ke langit. Topi itu bersedih hati. Ia menghilang diterpa angin. Buntung menyesali perbuatannya. Ia merindukan topinya. Topi datang dan memaafkan mereka. Kini mereka hidup bahagia. Kini mereka hidup bahagia. Wah, syukurlah ya sahabat ceria.
Walaupun awalnya Buntung sempat kecewa dan kesal kepada topinya sehingga membuang topi kesayangannya tersebut, tapi akhirnya Buntung pun menyadari perbuatannya bahwa ia tidak seharusnya tersulut dengan emosinya. Dan untunglah topinya pun bisa kembali dan mereka bisa bermain bersama-sama. Nah sahabat ceria, dari cerita kita hari ini kita mendapatkan sebuah pelajaran ya, bahwa kita tidak boleh terlalu cepat terpancing dengan amarah. Karena lihat, bisa saja kita menyesali segala perbuatan yang kita lakukan ketika kita marah. Nah sahabat ceria, sudah 15 menit berlalu nih, itu artinya Kak Sabrina dan Dunia Ceria harus pamit dulu ya. Tapi tenang sahabat ceria, kalian masih bisa loh menyaksikan berbagai cerita yang menarik dari Dunia Ceria. Langsung saja kunjungi YouTube channelnya The iKids. Di sana ada banyak sekali cerita menarik dari Dunia Ceria loh. Jangan lupa ya di like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow Instagramnya The iKids ya. Sahabat ceria, sekarang Kak Sabrina pamit dulu ya. Nanti Kak Sabrina cari lagi cerita yang jauh lebih menarik untuk kita baca bersama di episode selanjutnya. Dadah sahabat ceria, selamat membaca ya. Buntung kesal pada topi itu, ia melemparnya ke langit. Topi itu bersedih hati, ia menghilang diterpa angin. Buntung